Selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi pada kesempatan kali ini di mana kita masih melakukan kelas secara online. Saya harap kepada adik-adik, walaupun kita melakukan kelas secara online, adik-adik masih tetap semangat dalam mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada. Oke, pada hari ini kita akan belajar materi IPA, di mana judulnya tentang ciri-ciri makhluk hidup dari tema 1, subtema 1. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasanya, mari kita mengawalinya dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita kembali pada materi kita pada hari ini. Ciri-ciri makhluk hidup. Ya, sebelum kita mengetahui apa itu ciri-ciri makhluk hidup, kita terlebih dahulu harus tahu apa itu makhluk hidup. Ada yang tahu tentang makhluk hidup itu apa? Ya, makhluk hidup itu adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jenis-jenis makhluk hidup itu terdapat ada 3, yaitu manusia, tumbuhan, dan hewan. Tahukah adik-adik kenapa angin, batu, air, dan tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Nah, ternyata semua itu merupakan benda mati. Karena angin, batu, air, dan tanah tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, apa sajakah ciri-ciri makhluk hidup itu? Ciri-ciri makhluk hidup itu, sebagian makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Yang pertama, bergerak. Kedua, bernafas. Ketiga, mengalami pertumbuhan. Keempat, berkembang biak. Kelima, makan dan minum. Keenam, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Nah, yang pertama itu bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak terbagi menjadi 2. Yang pertama bergerak aktif dan yang kedua bergerak pasif. Bergerak aktif yaitu proses perubahan posisi dari satu tempat ke tempat lainnya. Contohnya seperti berjalan dan berlari. Kalau bergerak pasif yaitu pergerakan tanpa berpindah tempat. Contohnya jalan di tempat. Yang kedua, bernapas. Manusia dan hewan bernapas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Sedangkan tumbuhan mengalami pernapasan berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Alat pernapasan makhluk hidup. Manusia bernapas menggunakan paru-paru, tumbuhan bernapas menggunakan stomata atau mulut gaun dan lentisel. Ikan menggunakan insang. Yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Makhluk hidup yang awalnya kecil akan terus membesar atau meninggi. Semua makhluk hidup akan mengalami fase dilahirkan,
dan berkembang menjadi dewasa. Setelah dewasa, makhluk hidup akan memperbanyak dirinya dengan bereproduksi. Yang keempat, berkembang biak. Makhluk hidup pastilah akan berkembang biak dan memperbanyak diri. Ciri-ciri makhluk hidup ini dimulai dengan bereproduksi. Tujuannya tidak hanya sekedar memperbanyak diri, melainkan menjaga populasi dan melestarikan jenisnya. Yang kelima, makan dan minum. Makhluk hidup selalu membutuhkan makanan. Ciri-ciri makhluk hidup ini dilakukannya untuk bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang. Yang keenam, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan itu berbeda-beda. Contohnya, pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan. Biasanya kita akan menutup mata saat menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang atau menyilaukan. Contoh lainnya seperti pada daun putri malu. Ia akan segera menutup daunnya saat mendapatkan rangsangan yang berupa sentuhan. Teman-teman pasti pernah menyentuh daun putri malu kan? Ya, seperti itu, ketika kita menyentuh daun putri malu, daunnya akan menutup. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, marilah kita mengakhirinya dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.